kelas 7. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik dan tetap menjaga kesehatan ya. Nah, kita masih belajar online atau pembelajaran jarak jauh. Semoga masih tetap semangat. Kembali bersama saya, Miss Reina, yang akan memberikan materi ilmu pengetahuan sosial. Dengan materi hari ini adalah peta. Akan kita bahas pada materi ini adalah yang pertama, pengertian peta, yang kedua, fungsi dan tujuan peta, yang ketiga, jenis-jenis peta, dan yang keempat, unsur peta. Nah, kalian sudah tahu ya apa itu peta? Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengertian peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peta berarti gambaran atau lukisan pada kertas dan sebagainya yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung, dan lain-lain. Tahukah kalian ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang peta disebut kartografi? Kita masuk ke bagian fungsi dan tujuan peta. Secara umum, fungsi peta dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Yang kedua, untuk memperlihatkan ukuran, luas, jarak, dan arah suatu tempat di permukaan bumi. Yang ketiga, untuk menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi seperti benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk-bentuk lainnya. Yang keempat, untuk membantu peneliti sebelum melakukan survei untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti. Yang kelima, untuk menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. Yang keenam, untuk mempelajari hubungan timbal balik antara fenomena-fenomena atau gejala-gejala geografi di permukaan bumi. Selanjutnya, pembuatan peta mempunyai beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menggambarkan penampakan suatu wilayah. Yang kedua, menyampaikan informasi-informasi penting dari suatu wilayah. Yang ketiga, menganalisis data spasial berdasarkan persebaran bentang alam. Yang keempat, pembuatan desain jalan berdasarkan relief sebenarnya atau kontur. Yang kelima, keperluan pembangunan misalnya konstruksi jalan, perencanaan, kebutuhan penduduk, atau navigasi atau arah. Nah, kita masuk ke bagian yang ketiga, jenis peta. Peta dapat dibedakan berdasarkan informasi, jenis, skala, dan bentuk. Yang pertama, jenis peta berdasarkan informasi. Peta dapat dibedakan atas dua, yaitu peta umum dan peta khusus. Peta umum adalah peta yang menggambarkan segala sesuatu yang terdapat di suatu daerah. Dalam peta ini, penampakan yang digambarkan adalah objek-objek yang ada di muka bumi, seperti pola aliran sungai, relief, objek-objek geografis, wilayah administrasi, permukiman, dan penampakan lain seperti hutan, tanah, dan rawa. Sementara itu, peta khusus adalah peta yang hanya menggambarkan penampakan-penampakan tertentu di permukaan bumi. Peta ini tidak menggambarkan semua penampakan alam dan buatan, tetapi hanya menggambarkan hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan pembuatnya. Nah, berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu peta foto dan peta garis. Peta foto adalah peta yang dihasilkan dari mozaik foto udara yang dilengkapi kontur, nama, dan legenda. Sementara itu, peta garis adalah peta yang menyajikan detail alam dan buatan manusia dalam bentuk titik, garis, dan luasan. Nah, selanjutnya, bagian yang ketiga, peta berdasarkan bentuk yang dapat dibedakan atas tiga jenis. Yang pertama, peta timbul atau peta relief. Yang kedua, peta datar atau peta biasa. Dan yang ketiga, peta digital atau peta terkomputerisasi. Nah, peta timbul adalah peta yang dibuat berdasarkan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya. Peta datar adalah peta yang dibuat pada suatu bidang datar.
Yang ketiga, peta digital adalah peta yang dibuat dan dapat dibaca melalui komputer. Kita masuk bagian yang terakhir adalah unsur-unsur peta. Tahukah kalian ada 10 unsur-unsur dalam peta? Kita akan membahas satu persatu unsur yang ada di dalam peta tersebut. Yang pertama ada judul peta. Pada bagian atas peta, biasanya terdapat nama atau judul peta yang menunjukkan isi yang ingin digambarkan. Biasanya judul ditulis dengan huruf kapital dan berukuran lebih besar daripada ukuran huruf lain di dalam peta. Selanjutnya, yang kedua ada tanda arah atau orientasi. Tanda arah diletakkan di sebelah kanan atau kiri di bawah judul peta. Biasanya, tanda arah yang digunakan berbentuk panah dan mengarah ke arah utara. Yang ketiga, garis astronomis. Garis astronomis adalah garis khayal yang mengelilingi bumi. Garis astronomis terdiri atas garis lintang atau paralel dan garis bujur atau meridian. Nah, yang keempat adalah inset peta. Inset peta adalah peta kecil yang ada di dalam peta. Fungsinya adalah menggambarkan posisi wilayah yang dipetakan dibandingkan dengan wilayah sekitarnya yang lebih luas. Nah, yang kelima ada tahun pembuatan dan sumber peta. Umumnya, tahun pembuatan dan sumber peta diletakkan pada sudut kiri, bawah di luar garis tepi peta atau di bawah kolom legenda. Tahun pembuatan dan sumber peta perlu dicantumkan untuk menginformasikan kapan dan siapa yang membuat peta tersebut. Yang keenam, simbol peta. Simbol berfungsi untuk menyederhanakan penampakan objek-objek di muka bumi. Simbol peta mewakili bentuk-bentuk asli yang ada di muka bumi. Melalui simbol ini, kita dapat mengetahui berbagai penampakan alam maupun buatan manusia yang terdapat pada suatu wilayah. Nah, yang ketujuh, skala peta. Skala peta adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Skala peta dapat diketahui dengan 3 cara, yaitu skala numerik atau skala angka, skala inch to mile, dan skala grafis. Yang kedelapan, legenda. Legenda merupakan bagian peta yang memuat keterangan simbol-simbol yang digunakan di dalam peta. Umumnya, legenda diletakkan di bawah gambar, tetapi masih berada di dalam garis peta. Legenda dibuat untuk memudahkan pemakai peta untuk membaca maupun memahami isi peta tersebut. Yang kesembilan, ada lettering. Lettering adalah fungsinya mempertebal arti pada suatu simbol pada peta. Dan yang terakhir ada garis tepi. Garis tepi adalah garis yang mengelilingi gambar pada peta, yang memberikan batas-batas pada peta. Nah, demikian materi hari ini. Semoga kalian dapat mengerti dan memahami. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar ya. Dan sampai jumpa.